Salam saudara, ada pelajaran penting yang bisa kita dapat dari usaha pembangunan Menara Babel. Setelah kejatuhan Adam, diceritakan dalam kitab Kejadian bahwa manusia memiliki satu bahasa dan akan membuat menara yang tinggi di dataran Sinear, Babilonia. Sebelumnya dalam Kejadian 10 ayat 8 dan 10, diperkenalkan seorang raja yang bernama Nimrod yang berkuasa di Babel, Erek, dan Akkad yang semuanya ada di tanah Sinear. Kemudian di Kejadian 11 ayat 2, flashback menceritakan terjadinya kerajaan itu. Berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di Sinear. Ada yang menarik untuk dibahas dalam narasi di Kejadian 11 ayat 4. Dikatakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Apa yang salah dalam cerita ini sehingga Tuhan mengacau balaukan bahasa dan mencerai-beraikannya? Perhatikan dalam ayat tadi terdapat klausa marilah kita cari nama. Dalam bahasa Ibrani-nya Na'asyeh Lanusiem. Mari kita membuat bagi kita sebuah nama. Maksudnya adalah marilah kita menjadikan diri kita terkenal atau masyhur dan membangun reputasi diri kita. Meskipun ini bersifat kolektif, tetapi di baliknya ada Nimrod, seorang raja yang memiliki ambisi ini dan semua rakyat mengikutinya. Uniknya di pasal berikutnya, Kejadian 12, Tuhan memerintahkan seorang bernama Abram untuk pergi dari tempat asalnya dan akan membuat namanya menjadi masyhur. Jika kita renungkan seolah ada dua hal yang sama, namun ternyata ada perbedaan esensi di dalamnya. Dalam konteks pelayanan sekarang, beberapa hamba Tuhan telah salah membaca ini secara terbalik, karena penekanannya fokus kepada frasa namamu masyhur atau terkenal, dan menjadikannya ayat legitimasi untuk membangun pelayanan atau gereja, bahkan sinode yang sekarang sedang marak bermunculan di Indonesia. Padahal kedua cerita ini sengaja disampaikan Tuhan secara berurutan dalam kitab Kejadian, yaitu pasal 11 dan 12 tadi, agar kita belajar memahami bahwa ada perbedaan besar antara ambisi manusia dan visi dari Tuhan. Perbedaan mendasar ada pada inisiasi masing-masing. Abraham tidak berinisiatif untuk membuat namanya sendiri menjadi masyhur. Ia tidak ingin membangun reputasi diri dengan dalih pelayanan atau membangun ini itu. Allah lah yang menginisiasi dan Allah lah yang menjadikan nama Abraham masyhur. Berbeda dengan Nimrod. Ia berambisi untuk membangun reputasi dengan dalih unity, tetapi hanya untuk membuat nama dirinya sendiri menjadi terkenal. Kata Ibrani Lanusiem, arti literalnya adalah membuat nama kita. Maksudnya membuat nama kita masyhur atau terkenal. Ini yang pada akhirnya digagalkan Tuhan. Pada awalnya menara yang dibangun sudah tampak megah meskipun belum selesai sepenuhnya. Tapi kemudian Tuhan turun untuk mengacau balaukan bahasa mereka sehingga mereka tercerai-berai. Apa artinya? Ini bukan hanya soal nama gereja atau ministry secara literal, tapi soal motivasi hati. Kita bisa saja menamai gereja dengan nama apapun, tetapi itu bukan esensinya. Perenungan kita adalah apakah yang kita bangun ini reputasi diri atau visi dari Tuhan. Apakah motifnya adalah kemuliaan diri sendiri atau kemuliaan Tuhan. Orang bisa saja mengatakan ini dari Tuhan, atau memanipulasi bahwa semua yang dikerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi nantinya akan diuji oleh waktu dan penilaian banyak orang. Dan juga jika tidak benar, Tuhan turun langsung untuk mengacaukan bahasa, artinya membuat intern gereja sendiri tidak bersepakat, dan tercerai-berai menjadi banyak bagian dengan banyak luka dan trauma. Nimrod dan Abraham adalah dua contoh kontras yang sangat jelas untuk dipilih. Namun manusia lama dari natur dosa Adam sering lupa untuk ditanggalkan. Kita tahu bahwa Daud dalam Mazmur 34 ayat 4 mengatakan, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyhurkan namanya. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan berkata kepada Ananias mengenai Paulus, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kisah 9 ayat 15. Jadi nama Tuhanlah yang menjadi pemberitaan dalam pelayanan kita, dan kemuliaan Tuhanlah yang menjadi tujuan. Tidak saja pelayanan gerejawi, tetapi tujuan seluruh hidup kita. Pertanyaannya adalah, apa yang sedang saudara bangun sekarang ini?